Akhirnya, perjalanan kami di Pulau Sumbawa memasuki babak akhir. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, kami menuju Kecamatan Utan, salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa, kampung halaman sahabat saya, Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Perjalanan kami selama 3 jam melewati jalan berliku yang memperlihatkan menawannya bentang alam Nusa Tenggara Barat. Berbagai kebudayaan, mulai dari masyarakat Muslim hingga kampung Bali, juga terlihat tersebar di kampung-kampung yang menghiasi pinggir jalan. Sesampai di Kecamatan Utan, kami disambut oleh kakak tertua Bung Fahri Hamzah, yaitu Bung Muiz Hamzah, di rumah ibu mereka, dan dihidangkan berbagai kuliner khas lokal. Kebetulan sekali, saya sudah lapar setelah perjalanan panjang. Goreng kalau orang jadi bilang. Rumah orang tua Fahri sangat unik. Di bagian depan dibangun sebuah kedai kopi. Sementara di dalamnya kini disulap menjadi sebuah homestay dengan desain gaya Eropa. Sambil menyeruput kopi hitam, kami pun ngobrol panjang dengan Bung Muiz, membicarakan bagaimana perjalanan sang adik bisa sukses di Senayan meski lahir dari kampung kecil di Sumbawa. Kawan-kawan Unpacking Indonesia dimanapun berada, pada siang hari ini saya berada di rumah Bung Fahri Hamzah. Saya kira Fahri Hamzah kita sudah kenal sebagai tokoh nasional, ya, mantan wakil ketua DPR, sekarang wakil ketua umum Partai Gelora. Ya, sebelumnya Fahri Hamzah adalah tokoh di Partai Keadilan Sejahtera, sekarang mendirikan partai sendiri bersama Anies Mata. Anies Mata sebagai ketua umum, kemudian Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum. Partai Gelora itulah gelombang rakyat. Ya. Betul kan Pak ya? Gelombang rakyat Indonesia. Gelombang rakyat. Gelombang rakyat. Jadi saya berkunjung ke rumahnya di Sumbawa, bukan yang di Jakarta ini. Di Sumbawa, ya. Setelah saya 1 minggu berada di Sumbawa Barat, hari ini berada di Kabupaten Sumbawa. Ya, Sumbawa. Nah, ini rumah ibunya Fahri sebelah kiri kita ini. Kiri saya, rumah ibunya Fahri, kemudian oleh Fahri dan kandanya, yaitu Bang Abdul Muiz Hamzah, ini kakak tertuanya Fahri Hamzah. Rumah ini direnovasi, dibaguskan, ada 5-6 kamar, kemudian dirubah menjadi guest house. Saya sudah masuk di sini, sudah sempat tidur juga 1 jam, sempat mandi juga, ya kan, sempat sholat juga. Ya kalau memang kecil, tetapi fasilitasnya bintang 4.
Alhamdulillah. Ya, bintang 4. Saya sudah telusuri banyak penginapan di sini. Ini kelasnya di atas lah, ya. Jadi sekaligus juga kita promosi. Kalau ada kawan-kawan yang mau ke Sumbawa, jangan lupa singgah di guest house-nya keluarga Pak Fahri Hamzah. Ya. Nah, mungkin kita mau tanya cerita sedikit. Kalau Pak Abdul Muiz ini kakaknya Pak Fahri nomor berapa? Saya yang paling tua, nomor 1. Nah, nomor 1. Pak Hari sekarang posisinya nomor 4 ya. Posisi dia nomor 4. Ya, ada yang nomor 2 perempuan, nomor 3 juga perempuan. Ya. Terus ada yang nomor 5-6-nya perempuan. Jadi 6 bersaudara, 2 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Kalau saya lihat-lihat ada tipe yang berbeda ini. Bang Muiz dengan Pak Fahri Hamzah ini, ya. Kayaknya kok saya lihat Pak Fahri Hamzah ini agak kalem, abang ini agak galak. Gimana nih ceritanya? Ya mungkin karena di keluarga kami itu kan campuran. Jadi dari kakek nenek itu, dari kita itu sudah kawin campur. Jadi di dalam keluarga saya itu hampir Indonesia itu lengkap. Ya. Yang paling menonjol itu Arab sama Mandar. Mandar, Jadi, Sulawesi Selatan. Mandar, Sulawesi Selatan. Kampungnya Pak Bahrudin Lopa. Ya, jadi makanya mungkin terjadi percampuran di sana, jadi agak beda-beda juga anunya itu. Iya. Piece-nya juga agak beda. Enggak sama, karena memang nenek saya itu menurut saya ada yang Bali, ada Cinanya juga. Iya. Jadi Sasak, Lombok masuk, Sumbawa masuk, Arab masuk. Jadi sudah campur lah. Sudah benar-benar Indonesia ini, jadi lengkap di dalamnya. Kira-kira gitu. Mewakili seluruh suku bangsa. Ya. Dan Pak Muiz ini kan sebelumnya juga pernah kerja di perusahaan tambang ya? Ya, saya pernah di tambang, di perusahaan kayu. Udah keliling Kalimantan, juga ya? di Sumatera. Segala jenis sudah digeluti ya? Jadi kalau bisa cerita sedikit, bagaimana ceritanya Pak Fahri Hamzah ini waktu kecil-kecil Pak di sini? Ya, kalau cerita kecilnya Pak Hari itu memang dari kecil itu sudah bakat kepemimpinannya itu memang sudah menonjol dari SD, SMP. Dia termasuk sekolah bukan sekolah unggulan karena zaman dulu sekolah swasta itu kan sekolah yang tidak dianggap lah kalau kita biasa. Istilahnya nggak terima di negeri masuk swasta. Ya. Nah, tapi memang karena dia salah satu yang menjadi mungkin dasar kekuatan Pak Hari itu kan dia dari kecil nggak pernah bisa dari membaca Al-Quran itu. Rutinitas mentadabur Al-Quran itu ada di Pak Hari. Nah itu mungkin yang membedakan dia dengan kita ini. Kalau kita ini pergaulan bebas. Kalau Pak Hari itu memang dari kecil dia dari sering mewakili sekolahnya untuk kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Jadi dia di sekolah itu. Jadi SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Oh, di sini semua ya? Di Utan ini sekarang kita berada di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Dia SMA-nya di Sumbawa Besar, sama dia mau Sumbawa Besar. SD, SMP-nya baru di Utan ini. Utan itu bukan hutan ya, Utan itu nama kecamatan. Kecamatan Utan yang berada di Sumbawa Besar. Di Sumbawa. Sumbawanya. Ya orang sebut Sumbawa Besar, sebenarnya Sumbawa aja. Ada Sumbawa, ada Sumbawa Barat. Iya, Sumbawa Barat itu kan baru berdiri 20 tahun. Sumbawa Barat itu pemekaran. Pemekaran dari Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa Barat itu pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa. Ibu kotanya Sumbawa itu di Sumbawa Besar itu, Kecamatan Sumbawa itu. Kecamatan Sumbawa Besar. Kalau Sumbawa Barat ibu kotanya Taliwang. Taliwang ya. Nah jadi sejak lulus, kita nggak bicara dulu lulus nih. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol bahwa Pak Hari itu hampir tidak bisa sekolah ya? Ya. Gimana itu ceritanya? Jadi kan ya kondisi zaman itu kan kalau anak banyak itu kan biasanya ada yang prioritas di sekolah kan. Nah tapi Pak Hari ini memang karena faktor kemauan pribadinya, nekat lah bahasanya, itu dia
masuk ke SMA apa itu memang karena tekadnya yang Iya, iya. kuat, tekadnya yang kuat. Itu yang saya Padahal bilang. biaya dari keluarga Masih memang waktu itu biaya ya apa adanya lah kita Iya. kalau tinggal di rumah keluarga, di rumah saudara itu kan, jadi ya memang kalau nggak modal nekat itu ya nggak sekolah kita. ya jadi memang apa faktor semangat pribadinya ya, Ya. semangat ingin Majunya itu ingin besar maju, sekali. ingin sekolah yang tinggi, itulah yang semangat yang dibangun oleh saudara Bung Fahri Hamzah ini. Saya cerita sedikit, jadi dia waktu di tamat SMA itu dia kan kuliah di UNRAM dulu, mengambil Fakultas Pertanian Di Universitas Mataram. Jadi setahun setengah dia di Mataram itu dia merasa ingin lebih luas gitu, ingin lebih maju, dan salah satu tempat yang harus dia itu di ibu kota Jakarta. Ya, ya. Jadi dia cuti di UNRAM masuk ke UI. Diterima di Fakultas Diterima Ekonomi di Fakultas Ekonomi UI. Universitas Begitulah Indonesia. Dia mulai di UI juga dia memang sangat prihatin lah bisa dibilang. Dia tinggal di Masjid Arif Rahman Hakim itu di UI itu. di Salemba ya. Nah, di Salemba itu. Makanya kedekatan dia dengan Al-Qur'an ini sangat membantu dia. Ya. Dia di situ urus masjid kan, jadi khatib, jadi imam gitu. Ya, Karena ya. dia Al-Qur'an itu memang Ya. itu pondasinya dia yang sangat membantu dia untuk seperti sekarang ini. Makanya kalau idealisme kuat, berani itu karena memang Al-Qur'an ini dia Ya, dia betul-betul dia jiwa itu, betul-betul Ya. dia jadikan pegangan ya. dan tidak membuat dia ekstrim, Ya, membuat dia dekat dengan Al-Qur'an, tapi Fahri bersikap moderat. iya. Gitu. Karena pergaulan juga, Ya. pergaulan. Dia juga di Jakarta juga menggeluti beberapa profesi dulu kan, pernah jadi wartawan, pernah Ya. mewawancari beberapa tokoh. Dia itu selalu ingin kalau ada tokoh-tokoh yang menonjol selalu ingin, Ya, selalu ya. ingin wawancara, selalu ingin dekat. Ya. Jadi alhamdulillah dia sekarang itu menjadi ya pribadi yang cukup menonjol lah. Masih sering pulang ke sini Fahri Hamzah? Kalau pulang itu apalagi masih Ibu Abai dulu itu hampir tiap bulan pulang. Tiap bulan ya. Waktu Iya. masih ada waktu ibu di sini. Sekarang waktu- ibu kan pindah ke Jakarta ya. Ya, sudah ada 2 tahun yang lalu Abah meninggal, Mm-mm. Ibu sakit-sakitan, kemudian dibawa ke Jakarta. Sekarang Ibu di Jakarta. Diurus oleh Ya, diurus Fahri oleh Hamzah. Fahri. Ah, ya. Kebetulan adik-adik saya sekarang 4 orang di Jakarta. Tinggal Oh. saya sama adik yang nomor 3 yang satu di KSB, satu di hutan Ya, ini dan di Sumbawa. Fasilitas kesehatan kan Jakarta lebih siap. Kebetulan istrinya Pak Ari kan dokter juga. Dokter, ya. fasilitas Dokter gigi seperti ya? itu. Dokter spesialis bedah kanker. Oh ya, Ya. Tuh. luar biasa itu. Dan kemarin dokternya itu kan cum laude itu. Iya. Jadi luar biasa itu dokter yang IP 4. Ya jadi apa? Dari yang sangat sederhana, ya kita lihat studinya Bung Fahri Hamzah, kemudian bisa menjadi tokoh nasional, ya, termasuk salah satu tokoh yang cerdas, yang pintar lah, dan punya sikap yang kritis Ya. terhadap situasi ya apapun, terhadap pemerintah, terhadap birokrasi, juga terhadap situasi politik yang ada sekarang, Ya. ya, dan cukup dihormati juga. Alhamdulillah. Jadi Bang Muiz bersyukur punya adik seperti Fahri Hamzah. Alhamdulillah. Walaupun waktu kecil dulu tidak diharapkan untuk bisa sekolah ya, karena faktor biaya. Ya. Nah, kembali lagi memang karena faktor semangat pribadinya yang Ya. begitu kuat, tekadnya begitu kuat, dia bisa menembus Jakarta dan masuk universitas terbaik di Ya. Indonesia. Dan fakultasnya juga sulit itu Pak masuk, nggak gampang. Iya, iya, iya. Itu dulu banyak orang masuk situ itu ya macam-macam cara. Tapi Fahri Hamzah kan kita tahu mana untuk makan aja susah, nggak mungkin dia bayar-bayar masuk Tinggal aja di masjid. fakultas ekonomi. Tapi itulah mungkin doa orang tua juga ya, Ya. Pak ya, yang terus Tapi mendoakan. kalau memang menurut abah saya itu salah satu faktor yang menentukan itu memberi makan itu dengan barang halal.
halalan thayyibah ini. Jadi Iya, iya, makanan iya. halal itu salah satu faktor yang bisa mencerdaskan, punya Iya, 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 kepribadian itu. Jadi makanya kita itu memang harus ekstra hati-hati itu ngasih Iya. makan anak itu. Jadi barang halal itu menjadi prioritas. Menjaga ya. Iya, Jangan jaga sampai makanan itu aja. tersesat. Ya. Tadi adik yang paling kecil itu sudah berkeluarga juga. Sudah berkeluarga, tinggal di Depok. Oh, di Depok. Di Depok, ya. Iya, iya. Jadi lebih dekat lah dengan ibu di Jakarta. Ya, saya kira luar biasa suasana di Kecamatan Utan ini ya. Masyarakatnya juga tidak terlalu terkebelakang lah. Iya. Ya, masyarakat yang kalau saya lihat masyarakat yang maju. Kalau saya lihat rumah-rumah tempat tinggalnya memang juga menengah ya. Bukan menengah ke atas, menengah ya, Ya, standar lah. standar lah. Iya. Memang kalau kita lihat ke pantai, ada orang yang tinggal di pulau-pulau, memang mereka bukan nggak punya uang, memang mereka Oh iya. cari nafkahnya di laut, Iya, iya, iya. nggak mungkin dia tinggal di sini, Iya. ya. Terima kasih Bang Muiz, ya, atas obrolan kita ini yang sederhana dengan waktu yang sangat mendadak, tidak kita rencanakan Iya. sebenarnya, ya, tidak kita rencanakan. Memang kalau datang ke sini kita rencanakan. Iya, iya. Saya tektok terus dengan Fahri Hamzah. Iya. Tapi ketemu Bang Muiz saya kaget. Gitu loh. Loh, kok ada di sini? Nah, sekalian kita coba ngobrol-ngobrol ya. Iya. Saya kira penting juga ya, tokoh seperti Fahri Hamzah ini kita harapkan bisa menjadi tokoh yang bermanfaat Iya. untuk bangsa dan negara kita ini ya. Karena bangsa negara ini tidak banyak orang-orang atau tokoh-tokoh seperti Fahri Hamzah ini. Nah, kita doakan dia sukses, ya, dapat dukungan banyak Amin. dari masyarakat, dan partainya yang dia dirikan juga Partai Gelora menjadi partai besar, Amin. sehingga bisa lebih mengarahkan kemajuan Indonesia ke depan. Terima kasih Bang Muiz. Ya, saya terima Sampai kasih jumpa. juga Mas Sopan sudah mampir di sini. Alhamdulillah kita bisa ngobrol. Saya juga nggak tahu kalau yang akan datang tuh Mas Sopan, karena Iya. saya sering ikut juga. Ya, Sudah kenal lah dengan pribadi, cuman sekarang baru ketemu. ya. Ya, alhamdulillah. Dan satu saya terima lagi- kasih juga udah mampir di. Satu lagi saya terima kasih makanannya luar biasa. Ikan sepatnya Ikan ya. sepat, Ikan singang. sepat, singang, Sama kemudian kalau sini goreng kambing. ya gulai kambing ya. Ya. Gulai kambingnya juga luar biasa. Sambelnya apalagi ya. Ya. Kopinya ini kopi Ya, jadi Tua Kawa ini saya cerita, ini cabang dari Cibubur. oh. Nah, jadi Tua Kawa ini ada di Cibubur, di kota Sriwidari, di komplek perumahan Sriwidari Cibubur. ada kopi ini. Ada kopi Tua Kawa. Ini emang Jadi enak itu ini. sentralnya Tua Kawa. Jadi yang di Mataram juga Jakarta, ada. kawan-kawan yang di Jakarta silahkan menikmati kopi Ah, yang sedap ini Iya, di Cibubur. Di Cibubur. Nah, sementara kami sekarang bisa mencicipinya di sini. Ya. Ikut iklan juga. Terima kasih Bang Muiz. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sama. Sungguh perjalanan dan kunjungan ini sulit saya lupakan. Dan saya berniat dan bertekad, suatu hari nanti insya Allah saya akan kembali ke tempat yang indah ini untuk melihat perkembangannya ke depan. Semoga pemerintah, dunia usaha, dan seluruh masyarakat bekerja secara sungguh-sungguh membangun keindahan alam wisata yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.